saya ditanya sama jamaah saya, tapi perempuan boleh bekerja nggak Gus? Silahkan. Tapi kalau saya untuk istri saya jangan. Karena saya mikir begini Pak, istri itu dinafkahi tiap hari saja masih berani sama suami. Apalagi punya penghasilan sendiri. Dia. Tiada asap jika tiada api. Lagi-lagi Gus Miftah datang dengan membawa kabar kontroversi. Pimpinan Ponpes Ora Aji di Sleman, Yogyakarta ini kembali menggiring opini publik kedua sisi yang berbeda mengenai statementnya yang melarang sang istri untuk bekerja lantaran egonya yang ditakuti akan melebihi suami. Dianggap haus akan rasa hormat, nama Gus Miftah pada akhirnya disebut-sebut oleh netizen sebagai sosok pria yang memegang teguh paham patriarki. Beranjak dari kasus yang menyenggol kaum hawa, lantas bagaimana pendapat masyarakat mengenai pernyataan Gus Miftah? Kalau saya sih kurang setuju dengan pernyataan tersebut ya, karena menurut saya kalau misalnya wanita itu punya penghasilan sendiri justru malah akan bisa membantu perekonomian keluarga juga untuk nambah-nambahin dan bisa juga untuk memenuhi kebutuhan istri itu sendiri, kayak misalnya mungkin untuk mempercayai diri atau apa. Jadi menurut saya pernyataan tersebut kayaknya agak konyol sih. Sebenarnya kalau pendapat boleh-boleh aja, sah-sah aja. Kalau menurut aku sih istri tetap harus bekerja ya, karena kan banyak kebutuhan-kebutuhan dan aku nggak mau mengganggu dari pendapatan dari suami gitu sih. Menurut saya sih nggak juga. Memang porsi ada di suami, tapi kalau istri mau bekerja dengan kesepakatan suami, kesepakatan berdua, menurut saya nggak apa-apa. Kalau alasannya nanti istri jadi ngelunjak apa gimana, ya suami sebagai kepala rumah tangga udah harus bisa mengantisipasi itu. Berbagai faktor dapat menjadi alasan mengapa istri masih ingin terus bekerja, entah karena kecintaannya terhadap pekerjaan maupun ekonomi. Namun di balik itu, nyata-nyata sedikit pula para wanita yang masih ingin berjuang bersama sang suami untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Bahkan jika mereka ingin mempercantik diri, bahkan tak perlu mengganggu-gugat penghasilan dari suami. Lantas, seperti apakah tanggapan dari ahli agama mengenai hal ini? Jadi, kalau kata surat Az-Zumar ayat 18 ikuti mana paling baik, berarti pendapat pertama seperti yang tadi guru kita nyatakan, kalau saya sih punya istri nggak usah bekerja karena laki-laki wajib. Benar banget, karena kalau kata surat An-Nisa 34 Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, dia ngasih nafkah lahir dan batin. Kenapa? Karena laki-laki adalah sangat utama di mata Allah gitu. Nah, kalau misalnya orang itu pas-pasan, masa nggak boleh kerja? Seperti seorang sahabat Ibnu Mas'ud, istrinya bekerja. Nah, bahkan ketika dia bertanya kepada Rasulullah, boleh nggak nih aku memberikan nafkah kepada suamiku? Maka Nabi menjawab boleh. Karena apa? Karena suamimu istilahnya di sini penghasilannya tidak mencukupi, maka kamu membantu bekerja dapat 2 pahala. Pahala pertama, kehormatan bagi suaminya. Nah, yang kedua, pahala sodako. Kenapa sodako? Karena kan perempuan nggak wajib mencari nafkah. Berdasarkan hal ini, kita ambil pendapat yang memang cocok dengan kita, situasi kita gitu loh. Karena apa? Kalau kata surat 64 ayat 16, bertakwalah sesuai dengan kesanggupanmu. Jadi yang bekerja kalau suaminya ngizinin silakan, kalau yang masuk udah tajir melintir, nggak usah kerja ngapain gitu kan. Jadi situasi orang berbeda-beda. Sudah jelas diperbolehkannya istri bekerja untuk membantu suami melengkapi kebutuhan rumah tangganya bersama. Bahkan dengan adanya rasa saling bantu ini, niscaya segala persoalan yang menjadi permasalahan dapat teratasi. Namun bagi seorang istri, janganlah merendahkan hasil jerih payah suami, karena bagaimanapun sebaik-baiknya pemimpin di dalam keluarga itu adalah seorang pria. Seperti Gus Miftah yang mungkin saja melarang sang istri bekerja lantaran penghasilan yang didapatkannya dirasa sudah mencukupi. Bahkan ulama ini juga membuktikan rasa kecintaannya terhadap Ning Astuti sang istri dengan memanjakannya melalui berbagai macam pemberian hingga ke Jabal Rahmah di Padang Arafah. Hidup rukun dan harmonis sejak tahun 2004. Hal ini membuktikan apa yang dilontarkan Gus Miftah pada saat itu tentu memiliki alasan. Namun kecintaannya terhadap sang istri tak perlu disambut dengan buah kata yang manis, melainkan perbuatan yang romantis.